Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin muslimat ingkang tansah kula hormati, marilah senantiasa kita pertama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita sehingga pada siang pagi hari ini kita dapat berkumpul di suatu majelis yang mubarak dalam keadaan sehat walafiah tanpa suatu aral apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang kami muliakan, marilah pada kesempatan siang pagi hari ini kita lanjutkan, kita bersama-sama mengkaji kitab Nashaihul Ibad yang mana minggu kemarin kita sudah kaji sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan pentingnya kita memperkokoh dan memperkuat iman dan kita memperbanyak berbuat manfaat kepada orang Islam. Pada kesempatan kali ini kita ambilkan sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dalam konteks hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man utawi sapane wong iku asbaha lamun isu-isuang manjing isuk sapa man layan wi hale ora niat sapa man adzulma ing nganiaya ngala ahadin ing atase wong suwiji hufira mongko den ngapura lahu keduwe man apa madosa jana kawus nglakoni sapa man. Waman utai sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa man yan wi halih niat sapa man nusratal matlumi ing nulungi wong kang zalim wa qada hajatil muslimi lan nekani hajate wong Islam kanat mongko ana apa niat iku lahu keduwe man iku kaajri hajatin kaya dene ganjarane wong kang haji mabruratin kang mabrur kang den bagusi. Dari sebuah hadis ini kita kaji bahwa pentingnya kita setiap pagi berniat dengan sebaik-baik mungkin kepada siapapun, tidak pandang bulu itu orang Islam atau orang Islam, tidak pandang bulu itu keluarga ataupun orang lain, tidak pandang bulu itu teman ataupun lawan. Kita selalu senantiasa berniat baik setiap pagi. Artinya kita jangan selalu berniat untuk tidak baik kepada seseorang, karena dengan kita niat baik kepada seseorang, niat saja itu akan menjadikan sebuah sebab wasilah kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW
menganjurkan kita tetap setiap pagi berniat baik. Nah, dalam kita berniat baik Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pagi khususnya orang Islam di saat bangun pagi Allah mewajibkan kita seorang muslim untuk melakukan sholat subuh. Dalam arti kita sholat subuh bentuk kita menyembah kepada Allah, karena kita diperintah untuk menyembah kepada Allah. Karena kita ketahui bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau kita menyembah selain Allah itu namanya dzulmun kabir, atau yang dinamakan asyirkul kabir, syirik yang besar. Syirik yang besar itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Itu zalim kepada Allah. Dan kita juga harus menjalin hubungan baik dengan seseorang, dengan hambanya Allah. Maka dari itu setelah kita melakukan sholat subuh, kita beraktivitas layaknya kita bermasyarakat, berhubungan baik dengan tetangga, dengan rumah tangga, dengan siapapun, dengan niat yang baik. Jangan sekali-kali niat yang tidak baik. Dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan memberi ampunan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Dan selanjutnya dikatakan dalam sebuah hadis selanjutnya, yaitu waman asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'i hajatul muslim kanat lahu ka'aji hajatin maburatin. Begitu sangat besar pentingnya kita setiap pagi niat yang baik. Selalu kita niat akan menolong orang-orang yang terdolimi, atau selalu kita niat dari pagi akan memenuhi hajat, segala hajat kebutuhan orang muslim, tidak pandang bulu itu kerabat ataupun orang lain. Seperti hanya kita memenuhi hajat, seandainya ada tetangga kita yang sakit, nah kita sebagai orang muslim mempunyai toleransi, kita menengok, menjenguk dan mendoakan. Kemudian kalau ada tetangga kita atau teman kita sedang membutuhkan bantuan kita, kita selalu siap memberi pertolongan atau bantuan kepada teman-teman kita. Nah, ketika setiap pagi kita niatan yang baik kayak gitu, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hanya pahalanya orang haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai orang-orang mukmin, marilah kita selalu memperbaiki niat yang baik, walaupun toh itu belum terlaksana, insya Allah akan diberi pahala oleh Allah Taala. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi niatul mukmini khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Artinya walaupun toh kita belum bisa melaksanakan, akan tetapi dengan niatan kita baik, insya Allah kelak akan diberi pahala. Banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan bahwa dulunya di dunia itu orang belum memperlakukan atau belum melaksanakan sebuah ibadah haji, karena keinginannya untuk beribadah haji itu sungguh-sungguh, sampai mati belum bisa berangkat haji. Nah, ketika di hari kiamat kelak mereka mendapatkan gelar haji karena dengan niatan yang baik. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk selalu memperbaiki niat kita setiap pagi. Jangan sampai kita niat yang tidak baik kepada siapapun, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, baik itu sesama muslim atau non muslim. Walaupun toh itu orang non muslim, kita selalu berniat baik atau selalu berniat menolongnya. Seandainya kita berdampingan dengan tetangga,
kebetulan tetangga kita bukan orang Islam, tetap kita selalu berniat baik. Ketika tetangga kita non muslim itu kok membutuhkan bantuan kita, kita selalu siap siaga untuk membantunya, agar kita tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu berkata bahwa Allah itu tidak melihat amalnya, tetapi akan melihat hati dan niatnya seseorang. Maka dari itu pentingnya kita niat yang baik, itu agar kita selalu mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebaliknya, kalau kita berbuat baik akan tetapi niatnya enggak baik, nah itu akan kembali kepada diri kita. Maka ada sebuah pengendiko, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat baik, niscaya berbuat baiknya kamu akan bermanfaat kembali kepada dirimu. Maka dari itu, kapan kita berbuat baik, marilah kita tetap ikhlas, kita jaga keikhlasan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dengan hadis ini insya Allah kita akan selamat, akan diberi barokah dalam kita beramal. Kita niscaya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kita berbuat baik kepada seseorang, ya kita harus lillahi ta'ala. Jangan kita harap kita berbaik pada seseorang terus kita mengharap kembali kebaikan dari orang itu. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada orang itu, kita akan dibalas kebaikannya oleh Allah lewat orang lain. Maka dari itu, kita setiap berbuat baik, marilah kita selalu ikhlas lillahi ta'ala. Kita harap kebaikan hanya kepada Allah. Jangan kita harap kebaikan dari sisi manusia, karena sisi manusia itu akan menipu kita. Maka marilah kita jaga niat kita dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita semuanya setiap pagi tidak lupa berniat baik agar kita diberi ampunan oleh Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, dan dengan niat yang baik insya Allah akan diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum haji, karena dengan niat yang baik menolong orang yang terzalimi, memenuhi hajatnya orang muslim akan diberi pahala seperti halnya orang haji. Amin Allahumma amin. Sebenarnya sekian dulu, kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur yang manfaat barokah. Tentu banyak kekurangan, kesalahan dalam kami mengkaji, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.